Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam pendidikan kesehatan tentang Habza ini. Sebelumnya kami berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Habza yang bisa menyempatkan dirinya untuk hadir dalam penyuluhan pendidikan kesehatan tentang Habza ini. Selanjutnya di sini ada beberapa rangkaian acara kita, yaitu tentang satuan acara penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang Habza, narkotika, psikotropika, dan taklim. Di sini topik yang kita bahas yaitu tentang penyalahgunaan Habza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Subtopiknya yaitu penyalahgunaan Habza. Sasarannya yaitu adalah teman-teman mahasiswa Fakultas Habza Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yaitu pada hari ini hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 jam 11 sampai dengan jam 11.45 atau sampai selesai. Waktunya di sini kami mengambil 45 menit, yaitu di tempatnya yaitu Aula Fakultas Habza Lombok Timur. Tujuan institusional umumnya yaitu setelah mengikuti kegiatan penyuluhan ini diharapkan pada teman-teman mahasiswa mampu memahami tentang pentingnya bahaya Habza ini. Yang kedua, tujuan institusional khususnya yaitu setelah mengikuti kegiatan penyuluhan ini teman-teman mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan kembali tentang pengertian Habza, tentang gejala klinisnya, jenis-jenisnya, dan bahaya pengaruh Habza, faktor penyebab penyalahgunaannya itu seperti apa, dan upaya pencegahan itu seperti apa. Selanjutnya di sini ada dua metode yang bakal kita lakukan dalam pendidikan kesehatan kali ini, yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Nanti pemateri menyampaikan metode dengan ceramah dan tanya jawab akan dilakukan oleh audien dan pemateri. Selanjutnya yaitu media, kita menggunakan PPT di sini. Waktunya yaitu waktu pembukaan dan perkenalan 5 menit. Selanjutnya pelaksanaan atau penyampaian materi penyuluhan yang disampaikan oleh materi yaitu 25 menit. Selanjutnya 10 menit evaluasi, kemudian evaluasi dan 5 menit penutup. Jadi waktunya cuma 45 menit. Baiklah, selanjutnya untuk materi saya serahkan kepada materi yaitu saudara Sahrul Anwar. Kepadanya materi dipersilakan. Baik, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa kabar semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya perkenalkan, saya Sahrul Anwar FFI. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pendidikan kesehatan pada Habza. Baik, langsung saja kita ke materinya, teman-teman semua. Baik, di sini ada pengertian dari Habza. Apa sih pengertian dari Habza itu sendiri? Di sini dijelaskan Habza adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya yang merupakan sekelompok obat yang berpengaruh pada kerja tubuh, terutama otak. Satu sisi narkoba merupakan obat yang bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian. Kemudian di sini ada juga yang berpendapat bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Baik, di sini psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat
bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Menurut Winarko, Heru dan Irawan Nata. Di sini dijelaskan juga bahan aktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh menyebabkan kecanduan. Jenis-jenisnya. Baik, di sini kita akan membahas jenis-jenisnya. Yang pertama, narkotika. Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai berikut. Narkotika golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Di mana di sini contohnya adalah heroin atau butau, kokain, dan ganja. Kemudian narkotika golongan yang kedua. Di sini narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin dan penidin. Kemudian yang ketiga itu narkotika golongan 3. Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Di mana di sini contohnya yaitu kodein. Kemudian narkotika yang sering disalahgunakan adalah jenis narkotika golongan 1. Yang dimana di sini yang pertama opiat, yang termasuk dalam golongan opiat ini adalah morfin, heroin atau butau, penidin, candu dan lain-lain, ganja atau cannabis dan marijuana, hasis. Kemudian kokain yaitu serbuk kokain, pasta kokain dan daun koka. Next. Kemudian di sini psikotropika. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Di sini psikotropika dibedakan dalam golongan sebagai berikut. Yang pertama golongan 1, yang dimana di sini psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sama seperti narkotika tadi, dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan ketergantungan atau sindroma ketergantungan. Di mana contohnya di sini adalah ekstasi, sabu dan LSD lain sebagainya. Yang kedua yaitu golongan 2, di mana di sini psikotropika golongan yang kedua ini yang berkhasiat pada pengobatan sama juga seperti jenis narkotika golongan 2 tadi, sama-sama berkhasiat dalam pengobatan, dalam terapi dan atau juga ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Di mana contohnya di sini adalah amfetamin, metilfenidat atau Ritalin. Lanjut ke yang golongan 3, di mana di sini psikotropika yang berkhasiat pada pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi. Jadi golongan yang ketiga ini sama seperti sebelumnya, yang golongan kedua berkhasiat pada pengobatan dan terapi dan untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang untuk mengakibatkan sindroma ketergantungan. Di mana di sini contohnya adalah pentobarbital dan flunitrazepam. Baik, kita lanjut ke golongan yang keempat, di mana psikotropika golongan yang keempat ini berkhasiat pada pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan
mengakibatkan sindroma ketergantungan, di mana di sini contohnya adalah diazepam, bromazepam, fenobarbital, clonazepam, dan lain sebagainya yang bisa dibaca. Baik, kita lanjut ke yang berpengaruh. Yang berpengaruh psikoakut di luar yang disebabkan narkotika dan psikotropika meliputi yang pertama adalah minuman beralkohol, di mana mengandung etanol, etil alkohol yang berpengaruh menekan susunan secara pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam budaya tertentu. Lanjut, yang kedua adalah inhalasia atau gas yang dihirup, dan solvent atau zat pelarut mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, tembakau. Memakai tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Baik, di sini kita lanjut ke cara kerjanya. Di mana di sini cara kerja narkoba dan pengaruh pada otak. Neurotransmitter yang paling berperan dalam terjadinya ketergantungan adalah dopamin. Narkoba menghasilkan perasaan kick dengan mengubah susunan biokimia molekul pada sel otak dengan cara ditelan, dihirup atau disuntik. Maka karena ada asupan narkoba dari luar, produksi dalam tubuh berhenti atau tergantung, sehingga ia akan selalu membutuhkan narkoba dari luar. Yang pertama, A. Penyalahgunaan nafsa adalah pengguna salah satunya atau beberapa jenis narkotika secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan gangguan fungsi sosial. B. Ketergantungan nafsa adalah keadaan di mana telah terjadi ketergantungan fisik dan psikis sehingga tubuh memerlukan jumlah nafsa yang makin bertambah. Baik, kita lanjut ke penyebab penyalahgunaan dari nafsa ini. Yang pertama adalah faktor individu. Kebanyakan penyalahgunaan nafsa dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang besar merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan nafsa ini. Di mana anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna nafsa ini. Yang kedua adalah di sini ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik di sekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Next. Baik, kita lanjut ke gejala klinis pada penyalahgunaan nafsa. Di mana yang di sini yang pertama ada perubahan fisik, perubahan sikap dan perilaku, dan perubahan terhadap lingkungan sosial. Kita lanjut ke upaya pencegahan pada penyalahgunaan nafsa ini. Yang pertama adalah peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Yang kedua, pencegahan kegiatan ini sangat terkait dengan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya preventif dan edukatif dalam melibatkan berbagai institusi terkait, baik pemerintah, masyarakat, kampus, sekolah maupun keluarga. Yang ketiga, sosialisasi, di mana ini dilakukan secara terprogram dan konsisten guna membangun image masyarakat bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesungguhnya bukan hanya masalah pemerintah, namun merupakan masalah di lingkungan masyarakat sekitar. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada pertemuan pendidikan atau pendidikan kesehatan kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada materi kita sangat berbentuk tadi. Selanjutnya akan ada sesi dari jawab.
itu metode yang kedua sih kita jawab. Nanti saya akan bagikan poster untuk teman-teman mahasiswa itu bisa dilihat secara rinci bagaimana tentang pengertian dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari pidana-pidana narkoba. Akan nanti dibaca. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Masak, baik, untuk mempersiapkan waktu silakan teman-teman mahasiswa jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan langsung, nanti akan dijawab pada pemateri kita. Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Siapa namanya? Oh, saudara lagi. Silakan boleh ditanya. Di sini tadi kita dapat yang kami dapat tangkap dari penjelasan Bapak tadi di antara yaitu nafsa ini merupakan panjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, ini diantaranya tadi merupakan zat-zat yang menyebabkan orang kecanduan, yang menyebabkan candu, yang dimana pada pemakaian di manusia ini akan menyebabkan beberapa penyakit yang dapatkan jika terlalu banyak menggunakannya, dan karena itu juga merupakan obat-obatan yang tidak bisa dikonsumsi sembarangan. Nah, pertanyaannya di sini kan nafsa ini menyebabkan candu. Terus bagaimana cara menangani orang yang candu ini? Bagaimana cara merawat atau memberikan terapi supaya pengguna ini bisa berhenti dari ketergantungannya? Pertanyaan yang bagus. Selanjutnya bertanya lagi silakan. Satu orang silakan kami bertanya. Kalau ada yang bukan, baik, silakan teman-teman mahasiswa kalau ada yang mau dipahami silakan ditanyakan. Silakan bertanya aja kalau ada yang mau dipahami. Nanti ditulis namanya kok. Ya, untuk Mungkin yang pertanyaan yang paling bagus nanti kami kasih hadiah. Ada tambahan satu lagi ya. Silakan tinggal satu pertanyaan nanti. Ayo silakan. Silakan. Siapa namanya? Oh ya, yang semester berapa? Di semester 3. Tiga. Silakan. Saya mau bertanya kenapa alkohol itu bisa membunuh orang? Alkohol Ya. bisa mengkabulkan orang. Ya, buat orang tidak sadar diri, tidak sadar diri. Oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan yang bagus. Tadi pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara menangani atau yang memberikan terapi kepada orang yang sudah kecanduan dengan narkoba dan bagaimana agar dia kembali normal begitu. Begitu ya? Pertanyaan kedua yaitu tentang kenapa alkohol bisa membuat orang pusing dan menghilangkan kesadaran. Baik, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh pemateri kita yaitu saudara Akbar. Adanya waktu yang cepat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang memberikan saya kesempatan tadi untuk menjawab pertanyaan
Di mana di sini terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Waldi, benar? Ya, saudara Waldi, mohon maaf. Ya, di sini pertanyaannya bagaimana cara menangani orang dengan kecanduan atau dengan terapinya. Baik, yang pertama penanganannya yaitu adalah pengkajian. Di sini kita mengkaji tingkat kecanduannya itu. Kita tidak bisa langsung bilang berhenti untuk menggunakan obat. Tapi kita mengurangi kecanduannya itu dengan cara mengurangi penggunaannya itu. Yang kedua adalah dengan cara rehabilitasi sosial, kemudian rehabilitasi medis, dan dengan cara kita menekankan kepada kerohanian atau keagamaan untuk menangani kecanduannya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, walaupun dapat dia fakta itu ada dua cara ya. Dan yang pertama itu pengajian, yang kedua untuk rehabilitasi Ya, medis dan kerohanian. Menekankan kepada tokoh-tokoh rohani atau keagamaan untuk mencegah kecanduan ini. Terima kasih atas. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua dari teman kita yaitu saudari Yani atau Ibu Yani. Ibu Ani, di sini pertanyaan kenapa alkohol bisa membuat orang merasa pusing? Di sini ya karena saya tidak pernah mengalami, jadi saya akan coba menjawab dengan argumen saya sendiri. Karena saya tidak pernah mencoba ya. Masa? Ya. Jadi alkohol itu bisa memabukkan karena dalam alkohol itu terdapat beberapa senyawa kimia dan zat kimia. Yang dimananya tadi sudah dijelaskan bahwa alkohol itu mengandung senyawa metil aksisilat kalau nggak salah tadi ya. Ya, benar sekali. Benar. Itu dapat merangsang saraf pusat atau otak sehingga tidak sadarkan diri itu, hingga bisa menyebabkan pusing atau berjalan itu sempoyongan gitu. Karena gimana saraf pusat ini mengatur gerak dari tubuh kita. Kalau ini tidak boleh, tidak boleh gitu. Apakah bisa dimengerti? Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk para audiens setelah kooperatif dalam acara pendidikan kesehatan kita pada ini. Di sini ada satu progres yaitu untuk siapa Mbak untuk penanya yang paling keren yaitu Sunarawati. Jangan lupa untuk banyak ya. Baik, untuk evaluasinya semoga Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa siapa tahu ada yang sudah menikah, betul-betul mahasiswa setelah kita selesai untuk pendidikan kesehatan ini, semoga teman-teman mahasiswa mampu memetik tentang pengertian dan bagaimana cara kita menghindari penyalahgunaan narkoba ini, bagaimana kita tahu titik tanda dan gejala penyalahgunaan narkoba ini, serta bagaimana cara kita menanganinya. Untuk selanjutnya saya akan tutup acara ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah. Terima kasih, saya sebagai moderator undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju. Silakan bisa duduk kembali. Untuk kisahnya nanti setelah ini selesai penjelasan kepada kalian semuanya. Baik, kalau gitu sekarang audiens bisa kembali ke kesibukan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Audio Jungle.